Kasus dugaan penipuan berkedok arisan dan investasi berinisial nama Arisan SN yang merugikan sekitar 30 orang member korbannya dilaporkan ke Mapolda Jawa Timur. Sejumlah wanita karir berprofesi pengusaha sekaligus sosialita yang menjadi korban dirugikan senilai miliaran rupiah. Lantaran uang yang terlanjur ditanamkan pada bisnis tersebut raib, tak kunjung kembali. Beberapa di antara mereka ada yang nyaris depresi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, yakni Luhur Pambudi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi kasus dugaan penipuan berkedok arisan dan investasi berinisial nama produk Arisan SN yang merugikan sekitar 30 orang member korbannya dengan nilai kerugian miliar rupiah dilaporkan ke Mapolda Jawa Timur. Sejumlah wanita karir berprofesi pengusaha sekaligus sosialita menjadi korbannya. Gara uang terlanjur ditanamkan pada bisnis tersebut raib tak kunjung kembali. Beberapa di antara mereka yang menjadi korban ada yang nyaris depresi. Terlapor atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dalam kasus tersebut berinisial BR diketahui merupakan sosialita sekaligus pengusaha pemilik bisnis kecantikan yang tinggal di Kabupaten Malang. Salah satu korbannya adalah sosialita asal Bondowoso, Jawa Timur bernama Miftahul Jana atau biasa dipanggil Mita yang mengaku tekor gara-gara bisnis tersebut yang dibidik sejak tahun 2021 sekitar 400 juta. Jumlah tersebut bukan angka sekaligus, namun jumlah uang kerugian tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah uang yang terlanjur ditanamkan dalam bisnis tersebut secara bertahap. Dalam praktik bisnis syariah tersebut, Mita ini menyampaikan bahwa dirinya mengikuti sekitar 5 slot arisan program tersebut. Jadi nilai uang yang ditanamkan yang paling kecil oleh Mita ini sekitar yang paling kecil adalah 10 juta, dan yang terbesar 50 juta, dan ada juga yang sampai 100 juta. Dan kendati demikian, Mita mengaku bahasanya pihaknya memang tidak menutup mata ya sepanjang mengikuti bisnis tersebut. Pihaknya sempat memperoleh pencairan bergilir dari arisan tersebut sekitar 260 juta, namun jumlah tersebut masih belum dapat mengganti keseluruhan nilai uang yang terlanjur ditanamkan dalam bisnis arisan tersebut. Jadi akibat mengikuti bisnis tersebut yang akhirnya diketahui bermasalah, ternyata dia juga harus terpaksa kehilangan banyak uang yang sebenarnya uang tersebut biasa digunakan atau akan digunakan untuk melanjutkan usaha lainnya yang dibangun oleh Mita sebelum mengikuti bisnis arisan tersebut. Bahkan dirinya agar tetap bisnis yang sebelumnya ini masih bisa berjalan, ya paksa menjual sejumlah aset miliknya, aset tidak bergerak, aset tidak bergerak, hingga aset perhiasan agar bisnis yang dimiliki oleh Mita ini masih bisa berjalan dengan baik. Dan yang bikin jengkel menurut Mita adalah dirinya mengaku merasa geram dengan perilaku dan sikap dari si terlapor yang tak menunjukkan adanya etikat baik untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi selain setiap telepon dan komunikasi saluran pribadi yang dilakukan oleh pihaknya atau yang dilakukan oleh beberapa korban tidak pernah digubris sama sekali. Berdasarkan pengamatannya melalui medsos dari milik si terlapor ini acap sesumbar dan masih menunjukkan gaya hidup hedonisme seperti kerap pelesiran ke destinasi wisata luar negeri ataupun dalam negeri. Dan meski ada korban lain, meski tak sebanyak Mita, kehilangan uang sekitar 1 juta juga sempat membuat psikis sosialita dan pengusaha asal Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang bernama Endang Septi, usia 30 tahun ini sempat terguncang. Jadi uang tersebut sebenarnya uang merupakan hasil tabungan usahanya sebelumnya, usaha bisnis ini ya tempat makanan. Kemudian yang sebenarnya hasilnya itu tabungannya itu akan diputar kembali mengikuti bisnis arisan ini, ternyata arisan ini bermasalah dan ternyata bisnis yang sempat dibangun oleh si Endang ini juga mengalami permasalahan. Dan Endang ini sejatinya sempat pasrah dengan adanya permasalahan ini dan menganggap kalau hilangnya uang sejumlah 100 juta ini adalah suatu bentuk keabsahan dari dirinya. Namun melihat tidak ada itikat baik dari pihak terlapor, dia akhirnya geram dan akhirnya memasrahkan permasalahan ini kepada pihak penegak hukum, yakni Kepolisian Polda Jawa Timur, dengan membuat laporan ke SPKT dengan nomor kode laporan STT LPM 9201 11 2023 SPK Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 2 November dan ditandatangani oleh Kepala Siaga 2 SPK Polda Jatim Ibtu Sarjono. Dan kami kemarin juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak terlapor BR
yang akhirnya disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari BR yang bernama Adrianus Agal. Bahasanya memang ya, Adrianus Agal membenarkan jika kliennya ini, ya inisial BR ini mengelola bisnis arisan tersebut. Namun di tengah jalan terjadi persoalan karena terdapat sejumlah orang member dari arisan tersebut yang telah memperoleh giliran penerimaan pencairan hasil arisan, namun tidak mau membayar lagi dalam bisnis arisan tersebut pada kelanjutan tahapan pembayaran di arisan. Sehingga member yang harus menerima atau punya hak menerima cairan hasil arisan pada sesi selanjutnya tidak memperoleh hak tersebut, karena alhasil terjadilah persoalan yang akhirnya merembet kepada pelaporan kepolisian. Dan Adrianus kemarin juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyerahkan berbagai macam bukti kepada penyidik kepolisian bahwa uang yang disebut-sebut oleh para korban yang disebut-sebut oleh para korban hilang digelapkan oleh kliennya, sebenarnya tidak digelapkan oleh kliennya, namun lebih tepatnya adalah uang tersebut masih dibawa oleh member yang tidak membayar, tidak membayar lanjutan program arisan. Bahkan pihak dari kliennya, menurut Adrianus ini sudah menyewa jasa penagihan debt collector kepada yang akan dilakukan atau ditujukan kepada para member arisan yang tidak membayar tersebut agar kalkulasi keuangan bisnis tersebut kembali berjalan. Artinya memang kliennya itu atau BR ini juga dapat disebut sebagai korban dari ulah para member yang tidak menunjukkan itikat baik atau mengajukan pembayaran. Oleh karena itu, dengan berbagai macam bukti yang dimiliki pihaknya, ia berharap agar pihak pelapor tidak memperdaya aparat penegak hukum atas perkara ini. Bahasanya pihaknya juga kemarin ketika ditanyai mengenai agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kliennya, BR ini, si Adrianus, kuasa hukum dari BR ini membenarkan kalau memang kliennya sudah pernah diperiksa dan saat dalam agenda pemeriksaan itu hanya menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan menyertakan berbagai macam bukti yang isinya itu adalah mengenai penjelasan mengapa terjadi permasalahan dalam bisnis tersebut yang memang disebabkan karena ulah nakal dari sejumlah member yang tidak membayar, tanda kutip, lanjutan arisan setelah memperoleh gilirannya pencairan. Dan selain itu, Adrianus menambahkan pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke Propam Mabes Polri dan juga sudah memohon perlindungan hukum atas kliennya ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dan kemarin juga sempat disinggung, kami juga mengkonfirmasi mengenai tidak ada itikat baik dari pihak BR atau terlapor ini, dan Adrianus menjawab bahasanya bentuk itikat baik yang dilakukan oleh kliennya adalah berupaya keras untuk menagih pada member yang tidak membayar. Artinya upaya untuk mengejar para member yang tidak membayar dengan melibatkan debt collector itu adalah diartikan oleh Adrianus sebagai salah satu bentuk itikat baik dari pihak kliennya agar bertanggung jawab atau kembali menggerakkan bisnis ini sebagaimana yang sudah berjalan sebelumnya. Dan terakhir Adrianus juga menjanjikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan ke Surabaya untuk menyurati sejumlah member yang tidak membayar agar terutama yang berdomisili di Surabaya atau Jawa Timur, sehingga bisnis yang dijalankan oleh kliennya ini dapat berjalan normal dan permasalahan tersebut dapat bisa diselesaikan. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama korban penipuan yakni Mita dan Endang. Berikut untuk tayangannya. Telat terus gitu, akhirnya saya melapor waktunya saya pencairan, saya nggak cair. Nah, saya nggak cair, akhirnya saya melaporkan ke Polda Jatim. Nah, bersama korban-korban yang lain termasuk kakak ini. Nah, di sini saya dirugikan sekitar kurang lebih 400 juta. Itu 400 juta ini masih belum pasti ya, Mas, karena saya di sini kan ada pengembangan audit. Ya, audit. Saya mengajukan audit karena menurut saya yang tercantum itu masih belum akurat. Kalau saya sendiri sih arisan, dan arisannya itu saya ikut 5 kloter, yaitu ada 150, 500, 400 juta, 350 juta, dan terakhir yang paling besar 750 juta. Dan itu saya nomor bawah semua. Investasi. Kalau aku di arisan panjang ya, Kak, saya kan cuma ikut 2 kloter. Yang satu arisan panjang itu gate-nya 350 juta, kebetulan saya ikutnya 200 juta. Saya sudah dapat di nomor 4
yang nomor 8-nya belum dapat, jadi zonk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.